Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini Senin 11 Oktober tahun 2021. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 15 ayat 18. Demikian bunyinya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Alayak kana ruar siapa mangan, sian rohadoi hehe, laus ido mangaramuni jolmai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, memahami dengan keliru sesuatu ucapan atau perkataan memungkinkan akan menghasilkan hal yang tidak sesuai dengan tujuan dari ucapan ataupun perkataan tersebut. Sama halnya ketika mengartikan serta lebih menghargai Alkitab atau firman Tuhan sebagai benda, bukan sebagai firman yang tertulis di dalamnya yang berkuasa. Hal demikian terjadi kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang salah mengartikan makna dan peran perintah Allah dan tradisi mereka. Dalam hal ini mereka lebih mementingkan hal-hal yang kelihatan di luar serta mengabaikan kemurnian hati dalam melakukannya. Kelihatan rajin melakukan ibadah yang sepertinya lebih meninggikan ketaatan kepada Allah dibandingkan dengan manusia. Namun sesungguhnya hati mereka tidak pernah menyembah Allah. Sama juga seperti yang terjadi dalam teks ini, yang mereka sebut bahwa makan sebelum mencuci tangan adalah melanggar hukum Taurat. Sesungguhnya tidak. Inti hukum Taurat itu bukan terletak pada peraturan-peraturan jasmani, melainkan terletak di dalam hati. Hati yang kudus akan menghasilkan perbuatan yang kudus, bukan malah sebaliknya. Itu sebabnya Yesus mengecam dengan keras tradisi yang hanya mementingkan tindakan lahiriah, tetapi mengabaikan yang diinginkan oleh Tuhan. Bagi Yesus, tidak melakukan hal yang lahiriah bukanlah pelanggaran terhadap hukum Taurat. Karena yang terpenting adalah hati yang kudus. Karena semua hal yang dilakukan berasal dari hati. Bila hati kudus, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dinyatakan dan dilakukan juga akan kudus. Juga sebaliknya, bila hati jahat, semua yang dihasilkan juga jahat. Nah, tradisi yang baik tetap dapat dipertahankan dan dilakukan. Tetapi, jika hal itu bertentangan dengan firman Tuhan harusnya ditolak. Karena itu jika diperhadapkan dengan pilihan antara ketaatan terhadap tradisi dan firman Tuhan, seharusnya mengutamakan firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan dasar hidup yang menjadi makanan rohani untuk menuntun hidup. Mari tetap membiarkan Tuhan melalui firman-Nya untuk memperbaiki segala kekeliruan dan kesalahan kita agar menghasilkan hati yang kudus, yang merupakan pusat dari segala tindakan kita, sehingga menghasilkan pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menguasai hati kami masing-masing, agar setiap apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari setiap umat yang percaya, yaitu memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, salam sehat, tetaplah mengikuti protokol kesehatan dengan tetap memakai masker,
rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dengan orang lain, dan menghindari kerumunan. Tetaplah berpengharapan dan percayalah Tuhan akan memulihkan kita. Horas.